Pak Lianda, selamat sore. Sore. Pak Lianda, betul ada dugaan bahwa monyet itu dilepasin? Ini dugaan saya aja ya. Karena gini, kalau perilaku monyet migrasi itu, ya dari hutan, misalnya ada bencana gitu ya, atau ada kerusakan ekosistem, atau ada gangguan terhadap dia gitu ya, itu mereka tuh lari ketakutan gitu loh. Dan mereka biasanya rame. Dan biasanya menghindari manusia, karena kan mereka jarang ketemu manusia. Jadi semua hewan itu pasti takut sama manusia, kecuali yang sudah terbiasa ketemu manusia. Misalnya monyet-monyet yang di pinggiran hutan, yang suka dikasih makan gitu ya. Nah itu bisa ketemu manusia. Nah kalau saya lihat dari video-video, sama dari foto-fotonya itu ya, itu kayaknya monyet yang sudah terbiasa ketemu manusia. Nah, apa indikasinya, Pak? Dia nggak takut sama manusia. Oh ya? Nah, tidak ada gerakan seperti takut atau terancam gitu ya. Malah kayak mengancam dia. Oke. Ya kan ya? Nah, ini yang saya pelajari di Tahura ya. Di Tahura itu, monyet yang tidak terbiasa ketemu manusia, yang di pedalaman Tahura ya, itu dia akan kabur tuh ketemu manusia. Nah, monyet yang biasa dikasih makan sama pengunjung, itu akan nyerang manusia. Oh, dia minta makan sama pengunjung gitu ya? Dan dia terbiasa ketemu manusia. Nah, monyet ini kelihatannya monyet yang terbiasa ketemu manusia. Nah, fenomena yang terjadi saat ini di seluruh kawasan konservasi atau kawasan liar itu banyak monyet yang sudah merambah ke pemukiman. Nah, karena apa? Karena perilaku pemukimannya makin dekat ke kawasan konservasi kan. Nah, maka hewannya mengintroduksi atau masuk ke pemukiman. Dan perilakunya berubah tuh. Karena makan sampah, dikasih makan oleh manusia gitu ya. Tapi kalau begitu artinya nggak dilepasin secara sengaja dong? Nah, ini yang saya bicara, makanya bisa dikatakan dilepas secara sengaja atau tidak sengaja ya. Tahura tuh pernah kejadian. Monyet dilepas hampir 1 truk gitu ya. Sama? Itu dari kawasan konservasi lain. Karena di kawasan konservasi lain itu udah mengganggu, udah seperti hama. Maka dilepaslah di Tahura. Waktu itu petugas waktu saya masih di Tahura ada yang memergoki gitu ya. Nah, itu ilegal? Ilegal. Okay. Tapi dibunuh juga nggak bisa ya, terlalu banyak ya. Maka mereka itu memindah-mindahkan populasi itu. Oke. Nah, monyet ekor panjang hampir di semua tempat itu sekarang sudah populasi itu sudah luar biasa banyak. Dan sudah seperti hama. Biasanya mereka itu juga menyerang pemukiman yang banyak sampah. Nah, terus kemudian pertanian-pertanian yang dekat situ. Nah, kalau yang kembali di Antapani dan sekitarnya, itu kan jauh dari itu, dari hutan. Ya. Nah, ini saya juga ini dilepas dari satu tempat ke kota nih, karena masukin ke tempat yang lain lagi udah nggak mungkin gitu. Nah, dia nggak akan bisa cari makan di hutan, karena kan dia nggak biasa cari pucuk-pucuk, biasa dia makan sampah dikasih orang gitu kan. Nah, terus ada foto tuh mereka tuh kayak garang gitu ya, galak gitu ya. Nah, kalau monyet liar itu nggak galak, dia kabur. Takut malah ya? Takut dia, kayak kita aja nggak pernah ketemu raksasa gitu ya, ketemu kan kita kabur. Atau ketemu hantu gitu ya. Tapi kalau kita jadi awangnya hantu ya kita datang ke hantu gitu. Nah, jadi indikasi ini bahwa bukan monyet dari hutan yang merambah ke kota, tapi monyet yang dilepas atau monyet yang sengaja dilepas atau monyet yang dari satu kelompok di sekitar pemukiman yang pindah aja sebentar gitu. Nah, jadi kalau ada yang ribut misalnya, oh ini kayaknya ada tanda-tanda alam. Kalau tanda-tanda alam bukan monyet aja yang kabur. Semua juga pasti kabur. Burung-burung paling cepet ya kan. Tapi kalau jumlahnya, ya kalau waktu kejadian yang di Tahura jumlahnya banyak Pak yang dilepas? Banyak, kalau di Tahura banyak. Ini kan cuma berapa ekor ya? Iya, artinya kalau dilepas dan ini cuma berapa ekor, kerjaan siapa ini ya kok? Ini pekerjaan pertama, pekerjaan orang yang memelihara monyet. Kemudian dilepas, itu yang pertama. Yang kedua, ada satu tempat yang memang monyetnya sudah besar, sudah banyak populasinya, dia ambil dilepas aja ke pemukiman.
Karena kalau dia masuk kawasan konservasi, ketahuan petugas pasti urusannya panjang, gitu kan. Oh, iya. Kalau memang ada kasus gitu Pak ya, sudah terlalu banyak dan dianggap jadi hama, sebaiknya memang apa yang harus dilakukan? Sebaiknya, ya harus steril. Pemerintah kota atau kabupaten yang ada di situ ya harus melakukan sterilisasi. Ini bisa kena rabies loh. Kalau kena gigit orang, kita nggak tahu dia ada rabies atau enggak. Iya. Terus ada penyakit yang disebabkan oleh parasit dari hewan, ya kan? Nah, jadi ini bisa jadi bencana ekologi lain yang akan muncul, karena kan hewan itu nggak terkontrol. Iya. Orang anjing aja vaksin rabies gratis kok. Ya. Kemarin saya baru vaksin rabies anjing saya itu gratis ya. Nah, monyet ini siapa yang vaksin? Kalau dia gigit aja satu orang. Iya benar. Nah itu jadi harus serius. Pemerintah kota tuh ngeliat yang kayak gini serius, terutama terhadap binatang-binatang ya. Iya, binatang atau jadi liar. penyebar parasit, atau dia jadi penyebar COVID, atau dia jadi penyebar yang lain gitu kan ya. Jadi nggak dilihat wah gitu doang gitu. Serius tuh pemerintahnya, dinas peternakannya serius, dinas kesehatannya serius gitu. Nggak bisa cuma dilihat-lihat doang gitu. Sekarang belum serius Pak? Wah, nggak serius, saya lihat nggak ada tuh rilis yang disebut oleh wali kota apa itu segala macam. Nggak ada rilis. Ini monyet tidak apa-apa, tidak bahaya gitu. Nggak ada yang bilang begitu. Dianggap biasa aja gitu ya? Biasa aja, monyet biasa gitu. Karena biasa lihat di perempatan kali. Jadi dianggap kegiatan yang lumrah gitu ya? Iya. Padahal kan ini kalau dia terjadi sesuatu kita nggak tahu dia pembawa parasit atau enggak ya. Dan kalau terus dilepaskan seperti itu jadi banyak gimana? Oke. Ya juga. Artinya meliarkan ini juga nggak bisa dibenarkan ya, apa namanya? Dibenarkan. Memasukkan dia ke hutan juga harus ada tahapannya. Nggak sembarangan. Bisa jadi alien buat spesies di situ, merusak ekosistem di situ, merusak rantai makanan di situ. Jadi banyak tahapannya. Oke.